upaya bagaimana menggerakkan tenaga yang ada ini ya, untuk bisa mengikuti sesuai sasaran target yang ditetapkan. Ya. Tentunya dari kita sendiri itu harus memiliki kapabilitas. Bagaimana kita menggerakkan orang kalau kita nggak punya kapabilitas, dan kita memberikan kontribusi terhadap tim yang akan kita pimpin. Dan kita juga harus jadi seorang leader yang kompeten dan efektif, serta kita sebagai eksekutif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan perubahan. Seperti awal saat saya datang ke sini ya, kita bulan November yang lalu, tekad kita bulat sama, bagaimana cara meningkatkan kinerja produksi kebun batu ini. Dimulai dari hal-hal yang sifatnya realistis dulu, yaitu pertama kita gerakkan sumber daya manusia kita yang ada, terus kita perbaiki kondisi pemeliharaan, dan yang ketiga kita lakukan sentuhan-sentuhan bagaimana memotivasi terhadap keinginan ya, bekerja yang tinggi bagi kawan-kawan penyadap. Untuk itu ya, faktor utama yang harus kita lakukan, pertama komunikasi dulu. Komunikasi kita lancarkan sama mereka. Bagaimana kita mau menggerakkan kalau kita tidak melakukan komunikasi ya. Habis itu kita berkolaborasi ya. Berkolaborasi ini kita bentuk sebuah tim yang betul-betul kuat dan saling mengisi, dan tetap kita punya komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan. Di samping itu, selama beberapa bulan terakhir saya selalu memberikan ruang untuk melakukan improvement kawan-kawan asisten upgrading maupun asisten bagian. Saya membuka ruang tersebut untuk membuka wawasan kita semua, apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Dari masing-masing upgrading kan punya karakter permasalahan yang berbeda-beda, punya sebuah keunggulan yang berbeda-beda. Nah, disitulah fungsi dari sebuah room improvement yang akan kawan-kawan ajukan kepada manajemen. Selama ini kita sudah berjalan ya, bagaimana membuat penyadap kita itu punya kehadiran yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Bahkan kita mencanangkan programnya kemarin 90% di atas hari kerja efektif, 1 bulan 90%. Artinya dengan tingkat kehadiran 90% minimal, kita akan memberikan beberapa persyaratan atau beberapa insentif. Salah satunya adalah kayak premi kelas ya, premi kelas 90% syaratnya. Terus yang kedua ditambah lagi, ternyata kemarin agak kurang gitu rumus itu ya, formula itu kita memberlakukan lagi, mencoba mengajukan izin prinsip ke direksi tentang pemberian premi insentif apabila si penyadap memperoleh 15 kg karetering setiap hari. Selain juga ada kendala-kendala sebelumnya, yaitu mengenai keterlambatan pemberian uang sadap mingguan. Nah, sekarang itu sudah kita perbaiki dan hasilnya cukup bagus. Ya. Sampai saat ini kehadiran rata-rata sudah mencapai 90%. Ya. Artinya dari sisi semuanya, baik asisten upgrading maupun asisten bagian, dalam ini selalu kita libatkan untuk ikut bertanggung jawab terhadap
berjalannya program ini. Nah, kita juga memberikan sebuah kesempatan menciptakan bagaimana dia betah berada di kebun kita, dan juga dia punya sebuah harapan masa depan. Program unggulan kita yang terakhir untuk semakin mengerasankan mereka dan membuat mereka rajin bekerja adalah sistem payroll. Payroll mungkin dalam bulan ini nanti bisa segera dibereskan oleh Pak KTU itu sistem pendataannya. Jadi beberapa upaya yang sudah kita lakukan kawan-kawan ini tentunya akan berdampak kepada peningkatan produksi dan produktivitas sekaligus kapasitas. Laksanakan semua program ini dengan konsisten, termasuk faktor pemeliharaan yang membuat mereka merasa nyaman bekerja, karena ada kemudahan-kemudahan panen ditambah dengan aplikasi stimulansia secara rutin dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi tanaman. Mengingat tanaman kita saat ini masih belum pulih dari serangan penyakit gugur daun. Mungkin kondisi saat ini masih dalam posisi menurut pengamatan 40% masih terjadi gugur daun, sehingga tajuk saat ini hanya tersisa sekitar 60%. Untuk melakukan peningkatan tidak perlu kita menunggu sembuhnya penyakit gugur daun ini. Banyak waktu nanti yang akan terbuang. Untuk itu salah satunya adalah tetap melaksanakan stimulansia etrel ya, dengan konsentrasi menyesuaikan. Saat ini mungkin di angka 2,5% masih aman untuk kita lakukan. Hanya saja hati-hati, tetap dilakukan secara selektif kepada pohon-pohon yang memang layak untuk distimulan. Itu tugas-tugas kawan-kawan semua ya, dari bagian tanaman, asisten akrilik, yaitu melakukan pengawasan ya, melakukan evaluasi bagaimana perkembangan dari semua program yang menyangkut bidang tanaman tersebut, mulai dari tanamannya, penggerakan sumber daya manusianya ya, termasuk ketersediaan peralatan yang dibutuhkan mereka. Untuk saat ini kondisi gudang kita masih cukup aman ya, peralatan maupun barang bahan cukup tersedia. Untuk itu saya kira tinggal kita menjaga stok ini biar tetap aman. Nanti Pak KTU tetap berupaya untuk merealisasikan semua BP yang ada di Triwulan 1 akan terrealisasi, dan Pak PU nanti mungkin mendukung terhadap program-program yang menyangkut dengan pengaturan sumber daya manusia, termasuk nanti ke sistem payroll dan kontrak-kontrak BHL-nya. Dan Pak Apam tetap melakukan support terhadap pengawasan ya, keamanan, terutama mengingat kondisi di lapangan masih belum kondusif, masih ada terjadinya sadap liar ya. Dan ini menjadi program kita semua. Dengan semua teratasi ini dengan daya dukung dari semua pihak, saya kira program pencapaian kinerja produksi ya, dan peningkatannya akan kita dapatkan sampai tahun 2023 berakhir nanti, insya Allah perkiraan di atas RKB. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan program kerja, program peningkatan melalui ya, optimalisasi kepemimpinan dari kawan-kawan semua, baik di bidang tanaman, kawan-kawan asisten akrilik, di bidang keuangan nanti di backup oleh Pak KTU, di
bidang sumber daya manusia akan dipimpin oleh Pak PTK ya, dan di bidang pengamanan aset dan produksi dipegang oleh Pak Kapal serta timnya. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan terkait khusus masalah peningkatan kinerja produksi. Terima kasih.